Untuk tugas, saya sudah mendapatkan nama-nama kelompok, begitu nanti akan saya bagikan deskripsi kegiatannya untuk masing-masing kelompok, gitu ya. Silahkan, saya berharap sih nanti ada mekanisme bimbingan begitu ya, karena ini adalah sesuatu hal yang baru bagi kalian. Dan juga kebetulan peraturannya juga baru. Silahkan nanti diorganisir saja oleh Kormap begitu untuk bimbingan tugas besarnya, sehingga nanti bisa lebih terarah dan seragam begitu ya. Baik, pagi hari ini kita akan membahas DELH dan DPLH, karena kita kemarin sudah membahas AMDAL dan UKL-UPL begitu ya, sehingga pagi hari ini saya akan mengenalkan Anda kepada apa yang disebut sebagai DELH atau DPL, bukan atau sih, DELH dan DPLH. Sebentar, saya share screen-nya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, baik. Jadi materi pagi ini adalah penyusunan DELH dan DPLH begitu ya. Dasar hukumnya sepertinya secara resmi bahwa permen ini belum dicabut begitu ya. Masih berlaku. Jadi peraturan menteri, walaupun ada peraturan perundangan yang baru nanti akan saya sampaikan juga. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permen LHK nomor P102 2016 begitu ya, tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Jadi ini spesifik, tentangnya spesifik. Pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Agak panjang ya, tentangnya agak panjang. Jadi dokumen lingkungan hidup yang dikhususkan bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Baik, jadi yang melatar belakangi bahwa pada pasal 36 ayat 1 dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 32 2009 tentang PPLH, saya kira ini juga sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Hanya ada beberapa istilah-istilah, misalnya izin lingkungan ini menjadi persetujuan lingkungan hidup, sekali lagi jangan lupa. Tetapi pada prinsipnya masih sama, bahwa untuk mendapatkan persetujuan lingkungan hidup, persetujuan lingkungan tidak pakai hidup ya, persetujuan lingkungan itu harus melalui proses penyusunan AMDAL untuk kegiatan yang berdampak penting, penyusunan UKL-UPL untuk kegiatan yang berdampak penting. Serta kalau kalian masih ingat bahwa ada SPPL yang ada di bawahnya lagi. Tetapi bahwa SPPL tidak menghasilkan
persetujuan lingkungan. Jadi yang menghasilkan persetujuan lingkungan itu hanya AMDAL dan UKL-UPL. Ingat-ingat ya. Jadi hanya dua itu. Sebenarnya dokumen lingkungan secara formal yang tertuang di dalam Undang-Undang 32 2009 itu hanya ada 3 begitu ya. Hanya ada 3. Yang pertama adalah AMDAL, kemudian yang kedua adalah UKL UPL, dan yang ketiga adalah SPPL. Itu yang secara formal tertuang di dalam Undang-Undang 32 2009 dan peraturan di bawah. Tapi nanti kita lihat PP-nya begitu ya. Tetapi sebenarnya kan yang berlaku hanya 3 itu. AMDAL untuk berdampak penting, sekali lagi UKL-UPL untuk kegiatan yang tidak berdampak penting, dan SPPL itu untuk usaha mikro dan kecil lah, kecil, mikro dan kecil. Nah, tetapi bahwa pada di tataran praktek, tataran praktis begitu ya, bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan bahkan pada tahap operasional. Jadi sudah berjalan itu termasuk melakukan kegiatan konstruksi gitu ya. Jadi sudah berjalan itu termasuk melakukan kegiatan konstruksi. Tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Karena belum memiliki dokumen lingkungan hidup, tentu saja mestinya tidak memiliki persetujuan lingkungan. Kalau dulu disebut sebagai izin lingkungan. Nah, ini dokumen lingkungan saya kira kita skip dulu, sudah pernah lihat. Nah, ini definisi daripada DLH berdasarkan undang-undang yang lama ya. DLH dari Permen P102 tadi. DLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses, bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki AMDAL. Jadi sekaligus saya sampaikan bahwa DELH itu setara AMDAL begitu ya. DELH setara AMDAL, sedangkan DPLH itu setara UKL UPL. Sekali lagi kita baca begitu ya, dokumen evaluasi lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat apa? Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi saya kira kata kuncinya adalah yang dikenakan bagi usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki usaha tetapi belum memiliki dokumen AMDAL. Gitu ya. Jadi ada usaha dan atau kegiatan apapun lah, baik itu tahap konstruksi, apalagi tahap operasional yang sudah berjalan, tetapi belum memiliki AMDAL. Sekali lagi bahwa DLH ini setara dengan AMDAL. Nanti kita baca definisi daripada DPLH, itu setara dengan UKL UPL. Baik, sekarang kita akan mencoba melihat definisi dari PP yang baru, begitu ya, PP yang baru DLH. PP yang kemarin sering saya sebut adalah PP nomor 22 tahun 2021. Ini ada definisi baru terkait dengan DELH. Dokumen evaluasi lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi berbeda ya, definisinya sedikit berbeda, tetapi secara substansi bahwa definisi ini bertujuan untuk menyusun sebuah
formula pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup begitu ya, yang kesamaannya adalah sama-sama digunakan untuk kegiatan yang sudah berjalan begitu ya, yang sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan. Jadi kesamaannya itu, prinsipnya itu. Jadi untuk kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan. Berbeda dengan AMDAL dan UKL-UPL kemarin, masih ingat ya, disusun pada tahap perencanaan, gitu ya. Disusun pada tahap perencanaan. Sedangkan DELH dan DPLH itu disusun pada saat kegiatan ini sudah berjalan. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda. Yang satu pada tahap perencanaan, sedangkan yang satunya lagi, kelompok yang satunya lagi disusun pada tahapan kegiatan itu sudah berjalan. Baik, jadi ini yang baru, tapi saya ingin mengenalkan yang versi lama terlebih dahulu, baru nanti akan kita update dengan versi yang baru. Ini yang versi yang lama. Ini saya hanya memperlihatkan bahwa ada revisi terkait dengan definisi begitu ya. Kemudian ini DPLH memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, tetapi sekali lagi bahwa DPLH ini prinsipnya sama ya, untuk kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Dalam hal ini adalah dia setara dengan UKL UPL. Jadi setaranya dengan UKL UPL. Maaf, terputus. Sudah bisa dilihat lagi ya? Sudah, Pak. Jaringannya kacau. Baik, jadi sekali lagi bahwa DELH setara AMDAL, kemudian DPLH setara UKL-UPL. Yang membedakan dua kelompok itu adalah kalau DELH dan DPLH untuk kegiatan yang sudah berjalan, sedangkan DPLH dan UKL-UKL untuk kegiatan yang belum berjalan atau masih dalam tahap perencanaan. Baik, jadi ini adalah dasar penyusunan DELH dan DPLH. Jadi pada saat itu, tak apa-apa ya, kita sedikit belajar melihat sejarah begitu kenapa ada DELH dan DPLH. Jadi pada saat itu sekali lagi bahwa background-nya bahwa Bu Menteri melihat ada banyak kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup begitu ya. Mestinya kan semua harus punya melalui mekanisme AMDAL dan UKL-UPL. Kenyataannya bahwa banyak kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Institusi kita misalnya Undip itu termasuk kegiatan yang dulu sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Dan untunglah alhamdulillah sudah menyusun DELH begitu ya.
DLH. Konteksnya kalau Anda ingin mendapatkan contoh yang jelas ya, yang paling dekat dengan kita begitu ya. Undip di Tembalang itu dulu belum memiliki dokumen lingkungan hidup, tetapi sudah berjalan kan, sudah menerima mahasiswa, sudah ngelulusin beribu-ribu mahasiswa, tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup yang sesuai begitu ya, sehingga menyusun DLH. Nah, melihat seperti itu, bahwa Bu Menteri melihat, wah ini ada kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip nakal begitu ya, dalam tanda kutip nakal dan perlu ditertibkan, begitu. Perlu ditertibkan, atau mungkin boleh kita sebut melalui mekanisme pemutihan begitu ya, mekanisme pemutihan melalui surat edaran begitulah, surat Menteri NLHK tahun 2016 yang lalu. Pada saat itu Bu Menteri membagi menjadi 2 kelompok kegiatan. Jadi kegiatan yang punya pemerintah. Jangan dikira bahwa pemerintah itu semua tertib ya, bahwa semua kegiatan pemerintah pun belum tentu memiliki dokumen lingkungan hidup. Dan yang paling lucu juga, pada saat itu kan kemudian begitu surat edaran Menteri ini terbit, maka beramai-ramai semua kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup, baik itu pemerintah maupun swasta, itu segera menyusun DLH atau DPLH. Jadi pemutihan ya, kalau kalian ada pemutihan pajak kendaraan bermotor, begitu kan terus rame-rame pada ikut, atau pajak PBB begitu rame-rame. Sama, ini pemutihan yang belum punya dokumen lingkungan hidup segera menyusun DLH atau DPLH sesuai dengan skalanya. Jadi segera menyusun. Dan yang lucunya bahwa termasuk beberapa kantor, kan ada 2 ya, kegiatan pemerintah dan swasta. Beberapa kantor dinas lingkungan hidup termasuk Jawa Tengah itu belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Jadi ya agak lucu. Akhirnya mereka ikut menyusun dokumen lingkungan hidup berupa DLH dan DPLH. Nah itulah bahwa kemudian Bu Menteri pada saat itu menerbitkan surat edaran. Ini nomornya berbeda, untuk yang pemerintah ini nomornya 541. Kewajiban untuk setiap kegiatan pemerintah atau pemerintah daerah yang telah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan dulu disebut sebagai izin lingkungan, segera melengkapi dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan. Gitu ya, itu dulu. Nanti akan saya sampaikan yang versinya PP 22 tahun 2021. Nah ini, Gubernur, Bupati, Wali Kota melakukan percepatan ya, karena pemutihan itu kan biasanya ndang segera cepat-cepat dilaksanakan. Tujuannya, targetnya bahwa setiap kegiatan yang ada di Indonesia, seluruh kegiatan yang ada di Indonesia, besar, kecil, pemerintah, swasta, itu semuanya memiliki dokumen lingkungan hidup yang kemudian pada akhirnya semua memiliki izin lingkungan begitu ya. Sehingga ada percepatan penyelesaian penilaian kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah dan penerbitan keputusan DLH atau DPLH. Jadi prinsipnya itu, ada pemutihan yang waktunya harus diselesaikan dalam waktu secepat mungkin begitu ya, sebagai dasar untuk penerbitan izin lingkungan. Dulu disebut sebagai izin lingkungan. Sementara kita pahami sebagai izin lingkungan begitu ya. Kemudian tadi yang pemerintah. Kalau ini non pemerintah, jadi ada 2 surat edaran dari Menteri LHK pada saat itu, yang tadi nomornya 541, yang ini nomor SE 7 begitu ya, tetapi sama-sama tertanggal 28 Desember 2016. Ini bagi orang perorangan atau badan usaha. Jadi pada gampangnya yang tadi punya pemerintah, yang ini non pemerintah. Ada sedikit perbedaan begitu ya terkait dengan mekanismenya. Kalau yang pemerintah itu segera menyusun begitu ya, pemerintah segera menyusun dan dipercepat penyelesaiannya yang pemerintah. Tetapi kalau yang non pemerintah ini ada mekanisme sanksi administrasi terlebih dahulu begitu ya. Jadi gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya itu pada saat itu menginventarisir begitu, membuat list, membuat daftar mana-mana kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan
tetapi belum punya izin lingkungan, begitu ya, dibuat list, melakukan inventarisasi, kemudian diberi sanksi administrasi. Jadi harus disurati dulu. Misalnya di Kota Semarang, Wali Kota Semarang melalui DLH Kota Semarang tentu saja, kemudian menginventarisir usaha-usaha apa, apakah pabrik, rumah makan, dan lain sebagainya yang sudah berjalan tetapi belum punya dokumen lingkungan hidup. Itu diinventarisir, kemudian masing-masing badan atau perorangan atau kegiatan tersebut ini diberi sanksi administrasi berupa paksaan, begitu ya, disurati lah. Disurati dalam tanda kutip dipaksa untuk menyusun DELH dan DPLH sesuai dengan apa namanya, skalanya, kapasitasnya, besarannya, dan diberi penyelesaian, diberi batas waktu penyelesaian. Untuk butir yang 3 ini pembebanan denda tidak sampai ke arah sana, jadi belum sampai ke arah sana, tetapi hanya sampai pada paksaan pemerintah untuk menyusun DELH. Beda ya dengan yang pemerintah tadi, punya pemerintah tidak perlu ada teguran, tidak perlu ada paksaan, jadi langsung menyusun, kemudian diproses, diterbitkan izinnya. Kalau ini harus ada mekanisme paksaan pemerintah. Jadi seolah-olah bahwa pemerintah sudah melakukan proses pengawasan, begitu ya, proses pengawasan terhadap usaha-usaha tersebut yang sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Kenapa kira-kira yang pemerintah tidak diberi apa namanya? Ya seolah-olah menjadi ada pembeda begitu ya, pembedaan. Si pemerintah tidak diberi surat paksaan. Nah, jadi agak aneh. Pemerintah maksa pemerintah. Jadi kan ya agak aneh. Yang memiliki mekanisme pengawasan itu kan pemerintah. Jadi pemerintah mengawasi pemerintah. Yang jadi masalah bahwa yang mengawasi pun belum memiliki dokumen lingkungan. Jadi oleh sebab itu Bu Menteri ya agak ya pinter juga bahwa akhirnya yang pemerintah nggak usah melalui mekanisme paksaan, langsung nyusun saja begitu kan. Karena sebenarnya pemerintah itu kan instansi yang mengawasi. Ngawasi pemerintah, memberi paksaan pemerintah. Jadi agak ribet makanya. Oleh sebab itu yang diberi paksaan itu hanya yang swasta. Sedangkan yang pemerintah langsung nyusun. Kalau yang swasta enggak bisa langsung nyusun, harus ditegur dulu. Harus ditegur dulu, ada paksaan pemerintah, sanksi administrasi bahwa kamu melanggar bla 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 bla, maka harus menyusun DELH dan DPLH. Jadi itu secara prinsip yang membedakan. Nanti begitu sudah menyusun ya formatnya sama dan lain sebagainya. Tetapi secara prinsip mengawalinya agak berbeda begitu ya. Kalau pemerintah langsung nyusun, kalau yang non pemerintah harus ditegur terlebih dahulu. Nah ini sekali lagi bahwa diingat-ingat bahwa DELH itu setara dengan AMDAL dan DPLH itu untuk kegiatan-kegiatan yang setara dengan UKL-UPL. Sekali lagi membedakannya tetap dilakukan dengan mekanisme penapisan begitu ya. Penapisan yang sampai sekarang yang masih berlaku adalah Permen LHK P38 2019. Baik, jadi ini kriteria penyusunan DELH atau DPLH. 1, telah memiliki legalitas kegiatan, begitu. Ini sekali lagi ini versinya P102 ya. Nanti akan saya pertunjukkan versinya PP21 2022. Telah melaksanakan kegiatan, jadi 1 dia sudah legal lah. Kegiatannya sudah legal. Dan ini harus sesuai dengan tata ruang. Jadi saya kira ini mutlak bagi semua dokumen lingkungan. Kemarin kita pelajari AMDAL dan UKL-UPL juga demikian, bahwa dua-duanya bisa disusun, bisa diproses kalau lokasinya sesuai dengan tata ruang. Jadi DLH ini juga sama dan DPLH. Kalau dia sudah berjalan tetapi ternyata tidak sesuai dengan tata ruang,
ya dia tetap tidak boleh menyusun DELH atau DPLH. Nasibnya nanti lebih parah, dia diminta untuk dipindah begitu ya, lokasinya harus dipindahkan. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, syaratnya tidak memiliki dokumen lingkungan hidup, atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi misalnya demikian, enggak apa-apa ya pakai contoh Undip gitu. Undip besarnya segitu, misalnya hanya punya UKL-UPL gitu ya. Otomatis bahwa dokumen tersebut sudah punya, sudah dimiliki, tetapi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak cocok begitu ya, sehingga wajib untuk menyusun DELH atau DPLH yang baru. Jadi ini empat syarat pada saat seseorang lah, orang begitu ya. Dulu kita bahas orang itu bisa orang perorangan atau berbadan hukum. Orang diwajibkan untuk menyusun DELH atau DPLH. Ada 4 syarat. Nanti akan kita lihat bagaimana versi PP 21 2022. Baik. Nah, ini penapisan. Mohon maaf, ini masih menggunakan Permen LH yang lama. Saya kira ini nanti saya ganti yang Permen LH P38 2019. Saya ganti saja. Nanti kalau kalian copy biar tidak bingung. Permen LHK nomor P38 2019. Oke, jadi ini penapisannya sama mengikuti model penapisan yang dilakukan untuk menentukan AMDAL UKL UPL. Kewenangan penilaian ini sebenarnya sebagai informasi saja bahwa ini sudah ada perubahan peraturan lagi, tetapi masih belum final begitu ya, bahwa Permen 08 2013 ini juga akan diganti begitu, tetapi selama itu masih belum final, sementara kita masih menggunakan ini saja. Nanti sambil berjalan, walaupun Anda sudah selesai mengikuti mata kuliah ini, silahkan bisa diupdate peraturan terbaru terkait dengan kewenangan penilaian. Sebenarnya sekarang kewenangan penilaiannya ditentukan menggunakan PP 05 2021. Hanya ini masih perlu penyesuaian sana sinilah, namanya peraturan yang baru. Sehingga sementara nanti kalau saya jelaskan itu menjadi lebih complicated begitu ya. Sementara kita gunakan Permen LH 08 2013. Ini belum sepenuhnya diganti begitu ya. Tetapi sebentar lagi kelihatannya akan diganti. Nanti silahkan kalian bisa mengupdate diri sendiri begitu ya, yang tertarik terkait dengan AMDAL-AMDALan atau maksudnya hal-hal yang terkait dengan AMDAL atau dokumen lingkungan lah. Nah, ini bedanya DELH dan DPLH dengan AMDAL dan UKL-UPL, begitu ya. Kemarin kita mengenal bahwa AMDAL itu ada KA, ANDAL, RKL, RPL. Maka kalau DLH itu hanya satu dokumen, yaitu DELH. Tidak ada kerangka acuan, begitu ya. DPLH sama dengan UKL-UPL. Prinsipnya DPLH prosesnya sama dengan UKL-UPL. Bedanya hanya status kegiatannya saja. Yang satu sudah berjalan, yang satunya lagi belum berjalan. Sedangkan yang DELH berbeda dengan AMDAL. Walaupun dia sekelas atau setara dengan AMDAL, dari sisi besaran, kapasitas, skala, begitu ya. Hanya mekanismenya jauh berbeda. Jadi kalau AMDAL ada 3 dokumen atau 3 produk yang dihasilkan, sedangkan DLH hanya satu produk atau satu buku lah. Kalau bentuknya buku ya satu buku. Kalau AMDAL ada kerangka acuan yang setara seperti proposal begitu ya. Kalau DLH tidak ada. Jadi langsung nyusun DLH, dinilai dan nanti ada keputusan yang digunakan untuk menerbitkan izin lingkungan. Sekali lagi bahwa ini untuk kegiatan yang sudah berjalan. Nah, ini prosesnya, nanti silakan bisa di izin PPLH pun ini sudah mengalami perubahan.
Nah, ini adalah pedoman penyusunan DELH dan DPLH yang versinya P102. Tetapi versi sekarang relatif masih sama. Jadi muatan DELH kurang lebih adalah seperti ini. Pendahuluan, usaha dan atau kegiatan yang telah berjalan itu apa saja. Evaluasi dampak, RKL, RPL. Jadi relatif sederhana sebenarnya DLH itu. Jadi kenapa kadang-kadang dalam tanda kutip banyak pemrakarsa yang sengaja begitu ya, tapi sebenarnya tidak boleh. Sengaja jalan tetapi belum punya dokumen lingkungan, daripada nyusun AMDAL nanti biar kena sanksi administratif, nyusunnya DLH saja begitu ya. Tetapi ya masih ada yang seperti itu begitu ya, masih ada yang seperti itu. Karena relatif lebih sederhana, lebih cepat, lebih murah begitu ya. Dengan biaya yang lebih rendah, proses yang lebih cepat, substansinya lebih gampang dibandingkan AMDAL begitu. Karena isinya hanya seperti itu. Kalau kemarin kalian pahami isinya AMDAL ada menentukan dampak penting hipotetik, ada perakiraan, pusing. Kalau ini relatif lebih sederhana begitu. Ini DELH. Nah, ini syarat penyusun DLH. Ini salah satu ya, artinya satu memiliki sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup, penyusun AMDAL, latihan penyusun AMDAL atau pelatihan auditor lingkungan hidup. Kemudian DPLH ini lebih sederhana lagi substansinya, muatannya. Usaha dan atau kegiatan yang telah berjalan, dampak lingkungan yang telah terjadi, jadi langsung matrik, jadi relatif gampang. Nah, ini hampir sama seperti UKL-UPL. Substansinya hampir sama seperti UKL-UPL. Penilaian DLH, saya kira ini untuk dibaca sajalah. Kewenangan penilaian DLH diatur tadi sebenarnya menggunakan Permen 08 2013, pada prinsipnya sama seperti kewenangan penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL. Jadi kewenangannya disamakan dengan kewenangan pada saat menilai AMDAL atau UKL-UPL. Nah, ini hanya proses penilaiannya saja, silakan nanti bisa dibaca sendiri begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat DELH dan DLH lah terutama ya, yang versinya tapi pada prinsipnya sama. Versinya PP yang baru. Divisinya ini ya, dokumen evaluasi lingkungan hidup, selanjutnya disingkat DELH. Jadi agak berbeda dengan yang tadi. Telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup begitu ya. Nah, ini kita sudah merujuk pada PP 22 2021 begitu ya. Kalau tadi kita melihat bahwa berdasarkan P102 syaratnya ada 4, yang di PP 22 2021 itu syaratnya hanya ada 2 begitu ya. Tadi kan memiliki legalitas, kemudian kegiatannya sudah berjalan begitu ya. Tetapi di PP 22 2021 ini secara eksplisit di pasal 86 syaratnya kriteria adalah tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai. Jadi ini relatif sama. Kemudian yang sama lagi adalah lokasi usaha dan atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi sama. Yang menjadi note ini ya, yang menjadi perhatian bagi kita adalah kegiatan yang telah melaksanakan usaha atau kegiatannya sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, begitu ya. Sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Jadi kalau PP ini diterbitkan tanggal 2 Februari 2021. Artinya kalau
yang diizinkan untuk menyusun DELH atau DPLH yang berdasarkan PP ini adalah semua kegiatan yang sudah berjalan sebelum tanggal 2 Februari 2021. Misalnya sekarang tanggal berapa ini? 24 Maret begitu ya, 2021. Ada kegiatan yang bangun begitu ya, konstruksi tiba-tiba mulai, atau tanggal kemarin lah 20 Februari begitulah, bulan lalu. Konstruksi sudah mulai, boleh enggak nyusun DELH? Enggak boleh ya, karena kegiatannya berjalan setelah tanggal 2 Februari. Jadi yang dibolehkan untuk menyusun DELH adalah kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan sebelum tanggal 2 Februari 2021. Setelahnya nanti sanksinya bisa berbeda. Bisa di pasal 109 yang kemarin kita bahas, ada kena sanksi pidana sekian tahun sekian miliar dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa ini menjadi hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa sebelum berlakunya PP ini. PP ini itu berlaku tanggal 2 Februari 2021. Syaratnya tidak punya dokumen lingkungan hidup atau punya dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai. Lokasi usaha dan atau kegiatan harus sesuai dengan tata ruang. Sekali lagi wajib menyusun DELH, beda ya kalau tadi untuk mendapatkan izin lingkungan, sekarang sudah di eranya mendapatkan persetujuan lingkungan. Jadi berbeda. Tapi paling tidak kalian tahu sejarahnya seperti apa. Jadi ini tujuan begitu ya, mengidentifikasi dampak penting usaha dan atau kegiatan komponen lingkungan hidup. Saya kira ini nanti bisa kalian baca sendiri. Manfaat. Ini juga sama, jenis kriteria dokumen, DELH itu bagi yang wajib AMDAL, kemudian DPLH yang wajibnya UKL, UPL. Kriterianya berdasarkan pasal 86 tadi hanya ada 2 kriteria. Intinya sudah berjalan, tidak punya dokumen lingkungan atau dokumen lingkungannya tidak sesuai, kemudian harus dilakukan sebelum 2 Februari 2021, artinya kegiatannya itu sebelum 2 Februari 2021 itu sudah ada, kemudian lokasi kegiatannya sesuai dengan tata ruang. Nah ini sudah saya ganti kalau yang ini, Permen LHK P38 2019, sekali lagi kewenangannya masih mengacu pada ini. Tapi sebenarnya nanti silakan, nanti Anda harus mengupdate, membaca PP 05 2021. Ada perbedaan begitu ya, tetapi masih belum final sekali. Baik, jadi saya kira itu adalah beberapa hal yang terkait dengan DELH dan DPLH. Jadi pada prinsipnya bahwa DELH dan DPLH sekali lagi adalah sebenarnya sebagai bentuk, ya kalau kita bahasakan dalam bahasa yang lebih sederhana adalah bentuk pemutihan begitu ya, bentuk pemutihan, bentuk penertiban. Mekanisme penertiban atas kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. DELH untuk kegiatan yang wajib AMDAL, sedangkan DPLH untuk kegiatan-kegiatan yang wajib UKL, UPL. Substansinya relatif lebih sederhana dibandingkan AMDAL, tapi kalau DPLH kurang lebih sama dengan UKL, UPL. Kalau dulu sejarah begitu ya, bahwa dibedakan antara pemerintah dan non-pemerintah, tetapi kalau yang menggunakan PP 21 2022 ini sudah tidak ada pembagian itu, artinya itu berlaku umum, bahwa kegiatan yang belum punya
apa namanya dokumen lingkungan yang menyusun DELH atau DPLH. Tetapi sekali lagi bahwa syaratnya dokumen apa namanya kegiatan tersebut sudah berjalan begitu ya, sudah berjalan sebelum tanggal 2 Februari 21. Dan syaratnya sesuai dengan tata ruang, belum memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Selamat pagi, Bapak. Pagi. Saya Salsabila, Pak, ingin Ya, bertanya. Jadi kan DLH ini dia sebagai setara dengan AMDAL ya, Pak, dan DPLH setara dengan KUPL. Dan kalau misalnya substansi DLH itu tidak lebih kompleks daripada yang ada di AMDAL. Nah, betul. DLH dan DPLH ini dia sifatnya sementara atau dia sudah bisa menggantikan AMDAL atau UKL-UPL, Pak? Kalau misalnya sementara, itu maksimum waktunya berapa lama, Pak? Jadi setara, Mbak. Jadi begini. Jadi misalnya nggak apa-apa ya pakai Undip lagi, ngerasani Undip. Tapi untuk Boleh, hal Pak. baik. Jadi Undip itu sekali lagi nyusun DELH tahun 2019 sampai 18 ya, karena sudah berkegiatan dengan skala sebesar itu, jelas dia adalah wajibnya AMDAL, tetapi belum memiliki sudah memiliki dokumen lingkungan sebenarnya yang disebut dengan DPPL, dulu ada DPPL. Tetapi bahwa dengan adanya pengembangan-pengembangan dokumen lingkungan yang dipunyai Undip itu menjadi tidak sesuai lagi, sehingga menyusun DELH begitu ya, sehingga kemudian menyusun DELH. Dan itu kemudian pada saat itu masih rezimnya izin lingkungan, Undip kemudian mendapatkan izin lingkungan, sudah memiliki izin lingkungan. Ya sudah, begitu dia sudah mendapat izin lingkungan ya statusnya sama seperti kegiatan-kegiatan lain yang mendapatkan izin lingkungan melalui AMDAL. Jadi sebenarnya produk yang dicari itu adalah izin lingkungan. Kalau sekarang persetujuan lingkungan ya, kalau dulu izin lingkungan. Itu adalah izin yang produk yang menjadi final, yang menjadi target begitu ya. Nah, untuk mendapatkan izin lingkungan itu bisa melalui AMDAL, itu adalah proses yang paling benar begitu ya, atau melalui DELH yang merupakan sebenarnya sanksi begitu ya. Sanksi merupakan hukuman begitu. Tetapi pada akhirnya yang dihukum ini ya juga melalui proses mendapatkan izin lingkungan. Kalau sudah dapat izin lingkungan ya statusnya sama. Jadi sama seperti kalian mau dapat SIM begitu ya, dapat SIM. Yang satu memang ujian beneran begitu ya lewat AMDAL, yang satu melalui sanksi begitu. Sudah nyetir tapi belum punya SIM, akhirnya ketahuan dan akan ada mekanisme apa tertentu lah misalnya melalui proses yang sesuatu begitu, akhirnya kalian dapat SIM. Ya begitu sudah dapat SIM ya sudah sama statusnya, sama-sama sebagai orang yang memiliki SIM. Jadi yaitu berlaku sama. Hanya cara memperoleh SIM ini yang berbeda. Yang satu lewat AMDAL, yang satunya lewat DELH sebagai bentuk sanksi begitu ya. Gitu ya, saya bilang sudah Baik, Pak. Terima jadi kasih ya, Pak. sama. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan? Sebelum saya lanjutkan. Boleh dilanjut dulu saja, Pak.
Baik, kita lanjutkan. Maaf, saya tadi harus nancepin kabel dulu karena sudah habis baterainya. Baik, kita lanjutkan. Saya akan masuk ke perubahan izin lingkungan, begitu ya, perubahan izin lingkungan. Sebentar, saya akan share slide-nya. NSPK. Kelihatan ya? Baik, Tanpa. kelihatan ya. Jadi ini adalah perubahan izin lingkungan. Apa sih perubahan izin lingkungan itu? Jadi mohon maaf sekali lagi bahwa sekarang istilahnya perubahan persetujuan lingkungan begitu ya. Saya belum sempat mengganti materi-materi saya yang ada di slide begitu. Kalau dulu namanya izin lingkungan, sekali lagi nanti Anda sudah mulai membiasakan dengan perubahan persetujuan lingkungan begitu ya, persetujuan lingkungan. Sekarang nama izin lingkungan itu sebenarnya antara masih ada dan tidak ada begitu ya. Jadi agak membingungkan juga pemerintah itu. Kalau di Undang-Undang 32 dan turunannya adalah PP yang 21 2022 tadi, persetujuan izin lingkungan itu sudah diganti persetujuan lingkungan. Sementara kalau kalian masih ingat, dulu saya pernah menjelaskan bahwa ada PP tentang OSS. Itu minggu lalu ya, saya menjelaskan PP tentang OSS. PP 24 2018, itu mekanisme penyusunan AMDAL dengan menggunakan mekanisme OSS. Itu istilah izin lingkungan masih ada di dalam PP tersebut, dan PP itu tidak dicabut. Jadi yang dicabut masih ingat ya, PP 27 2012 yang dicabut melalui PP 22 tahun 2021. Kemudian Undang-Undang 32 juga direvisi menggunakan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, di mana izin lingkungan itu istilahnya diganti menjadi persetujuan lingkungan hidup. Persetujuan lingkungan, nggak pakai hidup ya. Persetujuan lingkungan. Tetapi sekali lagi bahwa PP 24 yang merupakan dia nggak tahu anaknya siapa begitu ya, tidak menginduk sekali ke 32 2009 bahwa di situ istilah izin lingkungan masih ada. Jadi ya sebenarnya membiasakan ya nanti silakan ya dibaca-baca begitu PP 24 dan sekarang PP 22 2021, PP 24 2008. Sudah saya share ya anunya filenya. Nanti kalau memang belum, saya diingatkan untuk saya share di Teams, baik PP 24, 22 maupun Undang-Undang Cipta Kerja, kelihatannya sih sudah. Baik, jadi perubahan izin lingkungan itu sebelum kita masuk ke sana, begitu ya, perubahan izin lingkungan itu adalah pada saat seorang penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, begitu, melakukan perubahan atas kegiatannya, begitu ya. Jadi misalnya Undip, sekali lagi tidak apa-apa, Undip sudah menyusun DELH dan sudah sebenarnya kayak ditanyakan si Salsabila tadi ya, sudah menyusun DELH, kemudian sudah mendapatkan izin lingkungan pada saat itu, izin lingkungan gitu ya. Kemudian misalnya yang masuk di dalam DELH itu adalah luasan bangunan seluas 100 meter persegi misalnya. Itu yang di DELH-kan, yang disusun dokumen lingkungannya itu melingkup bangunan yang ada di Undip seluas 100.000 meter persegi. Izin lingkungannya terbit, jadi izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Semarang, karena Undip itu kewenangannya ada di Kota Semarang, di Wali Kota. Yang dilingkup di dalam DELH tersebut adalah bangunan Undip 100.000 meter persegi. Kemudian Undip itu mau bangun lagi. Ada kampusnya TL, mudah-mudahan ya. Kemudian ada gedung pertemuan yang
ex Undip itu, kalau kalian yang tidak di Semarang, apa namanya, mungkin belum update ya, bahwa BNI Undip itu sekarang sudah hancur. Kemudian gedung apa sih namanya itu, yang bentuk depannya SPBU itu, gedung apa itu namanya, auditorium itu ya, itu sekarang juga sudah hilang, sudah hancur begitu, yang nanti akan dibangun gedung pertemuan dalam skala yang cukup besar begitu. Itu belum terlingkup di dalam DELH, izin lingkungan dari DELH yang kemarin disusun. Sehingga bahwa Undip sudah tidak cocok lagi menggunakan izin lingkungan yang tadi saya contohkan, misalnya izin lingkungan hanya untuk gedung yang seluas 100.000 meter persegi. Sehingga harus merubah izin lingkungannya. Gitu ya. Jadi pada saat penanggung jawab usaha dan atau kegiatan itu merubah kegiatannya, maka dia harus merubah izin lingkungannya. Walaupun ada beberapa pengecualian begitu ya. Merubah misalnya mengecilkan gitu sih nggak harus merubah. Jadi itu, merubah izin lingkungan konteksnya kalau ada perubahan, misalnya hotel yang tadinya 8 lantai nambah jadi 9 lantai, itu berarti izin lingkungan yang dimiliki sudah tidak sesuai, harus dirubah. Ada kegiatan pabrik yang lahannya tadinya 20 hektar, beli lahan lagi 4 hektar untuk pengembangan pabrik. Berarti itu izin lingkungannya harus dirubah atau persetujuan lingkungannya harus dirubah. Saya kira ini. Nah ini, perubahan izin lingkungan untuk usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL begitu ya. Ini sekedar informasi. Saya kira ini sudah tidak berlaku, tetapi yang tertuang di dalam PP 22 2021 itu kurang lebih sama. Jadi kurang lebih sama. Jadi ada 5 kriteria perubahan kegiatan begitu ya. Yang pertama, mungkin jangan mudah-mudahan tidak confuse begitu. Yang pertama ini ya, nomor 1 ini ya. Merubah pemilik. Misalnya saya punya hotel begitu ya, kemudian hotel itu dijual, dibeli Pak Arif misalnya, maka itu adalah perubahan kepemilikan. Maka dengan perubahan kepemilikan ini pemerintah bisa langsung menerbitkan perubahan izin lingkungan, gitu ya, perubahan izin lingkungan. Jadi tadinya pemiliknya Pak A, kemudian dijual atau satu dan lain hal atau diserahkan kepada anaknya, pemiliknya jadi Pak B, begitu ya. Maka itu termasuk kriteria perubahan kepemilikan. Nanti bisa langsung diterbitkan izin lingkungan baru, gitu ya, izin lingkungan baru atau persetujuan lingkungan baru. Ini kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, ada perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Misalnya ada sebuah pabrik yang beroperasi menghasilkan emisi begitu ya, menghasilkan emisi udara begitu, yang saat ini pengelolaannya menggunakan scrubber misalnya ya, menggunakan wet scrubber. Kemudian oleh si pabrik itu dianggap wet scrubber itu kurang efektif, maka didouble dengan EP, electrostatic precipitator misalnya, EP. Sehingga itu kan termasuk ada perubahan pengelolaan. Ya, menjadi lebih baik lah. Perubahan pengelolaan yang tadinya hanya wet scrubber, kemudian ditambahi dengan EP begitu ya, sehingga ada perubahan pengelolaan. Terkait dengan perubahan kriteria yang kedua ini, maka si pelaku usaha atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan ini cukup membuat laporan. Pak, saya tadinya pakai ini atau IPAL tipe ini menggunakan, saya rubah menjadi IPAL tipe ini, laporan perubahan. Nanti pemerintah bisa langsung menerbitkan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan yang baru. Gitu ya, perubahan izin lingkungan yang baru. Kemudian perubahan yang ketiga ini agak ribet begitu ya. Perubahan yang berpengaruh terhadap
lingkungan hidup. Itu ada 9 kriteria. Nanti setelah ini akan kita lihat 9 kriteria itu seperti apa. Sementara ini dipahami saja bahwa ada perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Nah, kalau ada perubahan semacam itu, maka dia bisa menyusun AMDAL baru. Ingat bahwa ini untuk kegiatan yang wajib AMDAL ya. Jadi misalnya undip, maaf. Undip itu kan kegiatan yang wajib AMDAL. Kegiatan yang wajib AMDAL. Kalau dia merubah ini, kriteria yang nomor 1, 2, 3, ini nanti rules-nya ikut ini ya. Dia bisa menyusun AMDAL baru atau cukup menyusun adendum AMDAL dan RKL, RPL. Jadi gampangnya AMDAL baru itu kalau perubahannya, biar kalian mudah memahami, perubahannya banyak begitulah. Perubahannya luar biasa, maka kemungkinan dia diminta untuk menyusun AMDAL baru. Walaupun itu ada kriterianya begitu ya. Kemudian kalau perubahannya hanya kecil-kecil, sederhana, gampang-gampangan begitu ya, gampangnya begitu ya, lebih ringan, maka dia hanya cukup menyusun adendum AMDAL dan RKL RPL. Jadi adendum AMDAL dan RKL RPL, kemudian ini digunakan proses seperti biasa, merubah keputusan kelayakan lingkungan hidup. SKKL itu surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Nanti digunakan untuk menerbitkan izin lingkungan ini. Gitu ya. Jadi kalau yang 1 dan 2 ini relatif mudah untuk mendapatkan izin lingkungan yang baru. Kalau yang ketiga ini harus melalui proses penyusunan dokumen lingkungan hidup yang baru. Apakah itu AMDAL kalau perubahannya signifikan begitulah. Atau adendum AMDAL dan RKL RPL kalau perubahannya tidak signifikan. Kemudian kriteria yang keempat adalah perubahan dampak berdasarkan audit. Ini jarang sekali terjadi, tetapi ini memang ada di dalam peraturan perundang-undangan kita. Atau usaha kegiatan yang tidak dilaksanakan setelah 3 tahun izin lingkungan itu diterbitkan. Jadi misalnya tahun 2020 ini dapat izin lingkungan atau kemarin 2020 kemarin dapat izin lingkungan. 2021 tahun pertama belum bangun juga. 2022 tahun kedua belum bangun juga. 2023 tahun ketiga belum bangun juga. Nah, begitu 2024 dia mau bangun, berarti izin lingkungannya sudah kedaluarsa, begitu ya, sudah kedaluarsa, sehingga dia harus menyusun AMDAL baru untuk mendapatkan izin lingkungan yang baru. Jadi ini kriteria yang kelima, gitu ya. Jadi ada 5 kriteria. 1, perubahan pemilik itu langsung dapat. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup itu hanya cukup melaporkan, langsung dapat. Kemudian perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, nanti ada 9 kriteria, kita akan lihat. Itu harus nyusun dokumen lingkungan hidup baru, itulah gampangnya. Yang keempat itu sama, jadi 3, 4, 5 itu nyusun dokumen lingkungan hidup baru. Perubahan dampak atau risiko lingkungan hidup akibat temuan environmental rapid assessment atau ERA atau audit lingkungan hidup begitu ya. Jadi temuan misalnya Undip begitu ya, Undip lagi. Undip punya DLH, sudah punya izin lingkungan, kemudian Undip banyak melakukan kegiatan riset, menggunakan lab skala masif, tiba-tiba menghasilkan limbah yang cukup besar, yang berbeda dengan limbah yang biasanya dikeluarkan, sehingga menimbulkan banyak dampak. Kemudian masuklah tim audit, begitu ya, audit lingkungan hidup, karena sudah, biasanya kalau di audit itu kalau sudah ramai begitu ya. Ini contoh saja ya, fiksi. Di audit begitu, akhirnya ditemukan bahwa ada perubahan dampak atau resiko yang tidak tercantum di dalam dokumen lingkungan yang sebelumnya. Maka harus menyusun dokumen lingkungan yang baru. Bisa AMDAL, bisa adendum AMDAL dan RKL, RPL. Yang kelima adalah kalau usaha dan atau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu
waktu 3 tahun. Nah ini, perubahan yang 9 kriteria itu adalah ini ya, 1 sampai 9. Ada perubahan alat-alat produksi. Ada perubahan atau peningkatan kapasitas produksi. Ada perubahan spesifikasi teknik. Misalnya yang tadinya menggunakan bahan bakar batu bara dirubah menjadi bahan bakar HSD misalnya, pakai diesel ya, minyak diesel begitu untuk industri. Itu berarti termasuk perubahan spesifikasi teknik. Ada bahan baku yang tadinya menggunakan A dirubah menjadi bahan baku menggunakan B. Kemudian perubahan sarana usaha dan atau kegiatan. Jadi ada TPS limbah B3 yang dibesarin, ada IPAL yang dirubah, dibesarkan, dan lain sebagainya. Ada perluasan lahan dan bangunan, jelas. Jadi misalnya tadi lahan hotel, ada pabrik yang nambah lahan, dan lain sebagainya. Dan durasi operasi, begitu yang tadinya hanya 8 jam per hari, dirubah menjadi 24 jam per hari. Dampaknya tentu saja berbeda ya. Kalau tadinya 8 jam, limbahnya hanya dihasilkan 8 jam, kalau 24 jam menghasilkan limbah 24 jam terus-menerus, debitnya tentu saja lebih banyak begitu. Kalau udara ya emisinya menjadi terus-menerus, ngebul terus begitu, jadi berbeda. Usaha dan atau kegiatan ini khusus untuk kawasan industri di dalam kawasan yang belum dilingkup. Misalnya begini, yang nomor 7 itu spesifik untuk kawasan industri. Jadi ada kawasan industri yang di dalam kawasan industri kan wajib menyusun AMDAL ya. Kemarin masih ingat setiap besaran itu wajib menyusun AMDAL. Kalau Anda lihat di P38, misalnya di dalam kawasan industri itu untuk industri-industri yang biasa-biasa lah. Industri tekstil, industri sandal, sepatu, kaos, dan lain sebagainya, industri furniture, yang biasa-biasa lah, industri yang lazim. Itu yang tertuang di dalam dokumen lingkungan yang sudah dimiliki. Tiba-tiba ada tenan yang masuk, yang pengen masuk, dia masih punya lahan yang kosong, yang belum dijual, masih ditawarkan begitu. Ada tenan yang masuk, yang tenan pun adalah pabrik pengolah limbah B3, begitu ya. Pengolah limbah B3 itu begitu dilihat di dalam list daftar industri yang ada di dokumen AMDAL sebelumnya, nggak ada. Tadinya hanya industri-industri yang non B3 lah hasilnya. Nah ini termasuk usaha dan atau kegiatan yang belum dilingkup. Sehingga dia harus menyusun dokumen lingkungan yang baru. Perubahan kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan ini, ada perubahan PP, baku mutunya berubah, dan lain sebagainya, ini bisa merubah izin lingkungan yang diberikan, begitu ya. Perubahan lingkungan hidup yang mendasar, ya ini misalnya ada bencana alam dan lain sebagainya. Tetapi 8 dan 9 ini belum pernah yang saya tahu ini belum pernah dilakukan begitu ya. Biasanya selalu yang terkait dengan internal pelaku usaha dan atau kegiatan antara 1 sampai 7. Jadi ini merubah, mungkin tidak perlu saya jelaskan mana yang AMDAL baru, mana yang adendum, karena cukup complicated begitu ya. Tetapi pada prinsipnya kalian hanya cukup memahami, silakan kalau mau membaca sendiri, bahwa kegiatan-kegiatan yang seperti ini pada prinsipnya kriterianya 1 sampai 5, yang ini tuh khusus untuk yang kriteria 3 ya, berpengaruh terhadap lingkungan hidup itu wajib menyusun AMDAL atau adendum. Artinya wajib merubah izin lingkungan. Kemudian ini sama yang tadi ya, perubahan saya kira ini sama, perubahan untuk usaha dan yang wajib AMDAL, kepemilikan ini sama. Kemudian yang tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh tadi ada 9 kriteria, yang tidak berpengaruh artinya ada perubahan yang tidak harus merubah izin lingkungannya. Kemudian ini kriterianya ada
ABC ya. Jadi adendum itu ada ABC. Nah, ini rincinya saya kira tidak perlu saya jelaskan karena ini sangat teknis sekali. Concern saya bahwa kalian hanya cukup memahami bahwa kalau ada perubahan usaha dan atau kegiatan, maka pelaku usaha atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan itu wajib merubah izin lingkungannya. Dan kriteria perubahan itu ada 5 yang tadi ya. Dan yang nomor 3 itu ada, yang 1 sampai 2 itu, 1 dan 2 itu tidak perlu menyusun dokumen lingkungan baru. Kemudian yang 3 sampai 5 itu menyusun dokumen lingkungan yang baru. Tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini prosesnya, silahkan nanti bisa dipelajari sendiri begitu ya. Sebagai informasi saja bahwa adendum itu ada 3 tipe. Tipe A, B, dan C, dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan. Ini durasi waktunya. Jadi tipe A itu 55 hari, tipe B 30 hari, tipe C 14 hari, dan seterusnya. Ini yang versi OSS ya. Saya kira ini sudah digunakan, jadi nggak perlu ya. Nanti silakan bisa dibaca sendiri. Baik, ada pertanyaan sampai perubahan izin lingkungan begitu? Agak banyak ya prosesnya. Ya, memang untuk memahami dokumen lingkungan itu perlu pengalaman, tetapi ini hanya sekedar knowledge saja buat kalian begitu ya, pengetahuan saja buat kalian. Tentu saja tujuan daripada mata kuliah ini tidak membentuk Anda menjadi seorang expert untuk menyusun dokumen lingkungan, tidak, tetapi hanya sekedar knowledge, memberi wawasan, memberi informasi, tahu apa itu AMDAL, apa itu UKL-UPL, bedanya dengan DELH, dengan DPLH, kenapa izin lingkungan itu perlu dirubah, kenapa ada fungsi daripada izin lingkungan atau persetujuan lingkungan itu untuk apa, dan lain sebagainya. Hanya sebatas itu, bagaimana proses AMDAL secara umum, apa yang dihasilkan di AMDAL itu ada KA, ANDAL, dan RKL, RPL. Jadi Anda kalau yang itu saya kira Anda harus tahu begitu ya. Tapi Anda tidak dituntut untuk menjadi ahli penyusun dokumen lingkungan begitu, tidak. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang masih bingung begitu terkait dengan mungkin yang dulu sudah kita bahas dari awal sampai pertemuan ke-6 sekarang? Sudah cukup jelas ya? Baik, kalau sudah cukup jelas, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, begitu ya. Yang penting, siapa yang belum absen? 35 dari 47. David Revalino ada? David? Tidak ada. Adifa? Adifa Adam? Ibrena? Hadir Bapak. Mana Ibrena? Oke. Ya Pak, oke. Ada ya. Terus Yayu? Yulfatus Saadah? Belum ada. Kevin? Nabila? Talita? Hadir, Pak. Satria? Siapa ini yang hadir? Nabila. Nabila? Iya. Masih Ibrena gambarnya. Nabila ada ya? Ada, Pak. Oh itu. Talita?
Talita? Talita Sani Salsabila Lutfi? Satrio? Muhammad Yusril Wafa? Salsabila Arlita Sidarta? Tadi yang tanya Salsabila yang mana ya? Sanina, Pak. Oh, bukan ya. Kalau yang ini, Arlita? Tidak ada. Anisatul, mana Anisatul, Fitria? Ada? Ada Anisatul. Dian Miranda? Nggak ada. Baik, saya panggil sekali lagi yang merasa sudah ada di sini tetapi belum absen. Siapa? Tidak ada ya? Baik, berarti saya sudah memberi kesempatan tetapi memang ternyata memang tidak ada, ya sudah, berarti memang tidak hadir. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Yuk, sama-sama.